Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam inovatif. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, yang kali ini kami tergabung dalam kelompok 8 mata kuliah komputer terapan program studi administrasi publik. Nah, di video kali ini kami akan membahas bagaimana sih cara menggunakan aplikasi yang sering kita dengar, yaitu Photoshop. Sebelum kita masuk ke tutorial cara penggunaan aplikasi Photoshop, kita juga akan membahas mengenai definisi dari Photoshop, fungsi dari Photoshop, terus juga kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Photoshop, dan terakhir baru kita akan simak video tutorialnya. Adobe Photoshop atau biasanya disebut sebagai Photoshop itu merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Oke, kita lanjut membahas mengenai fungsi-fungsi dari Photoshop. Yang pertama, Photoshop itu mengkombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu gambar yang baru. Terus juga Photoshop itu mampu menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Terus memberi atau merubah warna, dan merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun bisa menjadi lebih besar. Photoshop juga berfungsi untuk mempertajam warna dan kualitas gambar, serta membersihkan atau memperindah gambar, terus juga mampu mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar, atau blur ya, biasanya disebut blur. Terus juga meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. Nah, ini nih biasa digunakan buat kita yang dari gelap jadi lebih terang gitu. Dan terakhir itu, Photoshop juga bisa memotong gambar. Dari 9 fungsi penggunaan Photoshop tadi, intinya adalah Photoshop ini memiliki kelebihan yaitu gambar yang dihasilkan dapat lebih memuaskan, terus juga mudah dioperasikan, dan juga banyak fitur-fitur yang unggul. Seyogyanya memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. Begitu juga dengan aplikasi Photoshop ini. Kekurangan dari aplikasi Photoshop ini yang pertama adalah terlalu banyaknya layer yang digunakan, kadang membuat kita bingung saat menggunakan Photoshop. Misalkan kita milih, aduh ini yang bagus yang mana ya layernya gitu. Terus yang kedua, Photoshop ini juga kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur, karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Dan terakhir juga Photoshop ini memiliki kekurangan, yaitu ukuran yang dibutuhkan itu terlalu besar. Jika kita menggunakan terlalu banyak layer, maka ukuran di Photoshop akan menjadi lebih besar. So, buat kamu yang penasaran gimana sih cara menggunakan aplikasi Photoshop ini, ayo kita simak tutorialnya yang akan disampaikan oleh Adlina dan juga Irdian. Oke, kembali lagi bersama saya Irdian. Saya akan menjelaskan tool-tool yang ada di Photoshop. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tools dulu. Yang pertama itu tentang Spot Hidden Brush Tool. Spot Hidden Brush Tool ini termasuk tergolong dari Hidden Brush Tool, Face Tool, Content Aware Move Tool, dan Red Eyes Tool. Kita akan bahas dua ini aja, Spot Hidden Brush Tool dan Face Tool. Karena yang tiga ini nih jarang banget digunakan oleh orang-orang ketika mengedit. Terus brush tool juga. Brush tool ini hubungannya nih ketika kita mau membrush ini ada macam-macam brush. Tadi graffiti dan nanti kita coba. Dan yang ketiga ini clone stems tool. Clone stems tool itu ada terbagi dua, clone stems tool dan pattern stems tool. Dan history brush tool, eraser tool, dan gradient tool. Kita akan bahas sampai sini dulu. Pertama-tama kita akan membuka objeknya dulu. Ya, ini objeknya. Ini kan objek di sini ada gambar, ada tulisan creeping lady scroll. Kita akan menghilangkan creeping tulisannya
dengan cara spot healing brush tool. Ini untuk memperkecil membesarnya, bulatannya ini hanya tekan tanda kurung yang peta itu, untuk membuka itu kecilkan, yang besarkan ini yang ditutup ya. Nah, tulisannya itu kecil, berarti kita kecilannya. Oke, cukup. Terus kita matikan. Oke, hilang perlahan. Oke, udah mulai hilang. Kita rapikan. Tulisan buat ini juga. Oke, tadi yang ada tulisannya di background ini sekarang tidak ada tulisannya. Begitu saja untuk spot healing brush tool. Kedua nanti kita ambil di patch tool, kita ganti topiknya. Objeknya tentang ini wajah berjerawat. Oke, ini ada wanita berjerawat. Kita akan menghilangkan noda-noda jerawat pada wanita ini. Caranya dengan patch tool. Kita buat bulatan, kita tahan, terus kita delete. Ya, hilang jerawatnya, terus buang. Oke, salah. Kita delete lagi. Begitu seterusnya. Kita bulatin, kita delete, tekan OK, hilang jerawatnya. Sama juga ini, hilang jerawatnya. Delete, tekan OK, begitu seterusnya. Noda-noda yang ada, ketika mau menyeleksi kursor yang ada di sini, tekan Ctrl D biar menghilangkan seleksinya. Noda-noda pada jerawat pada wanita ini hilang dan mulus kembali. Itu saja untuk penggunaan patch tool. Yang kedua nanti kita bahas tentang brush tool. Kita hilangkan dulu. Oke. Terus kita buat menu baru. Resolusinya terserah Anda mau berapa. Saya mau 60-40 ya. Resolusinya kita buat 35 ya. Terus untuk brush tool ini ada pembuatan graffiti namanya ya. Graffiti ini tentang penghapus. Nah, ini macam-macam penghapus. Yang ini noda-noda ringan, noda-noda berat. Kita akan buat objeknya. Ini bisa aja memainkan gabungan warna, tapi ini nggak sebaik gradient tool. Oke, seperti ini. Buka jerawat tadi mulai. Kita cari dulu Google. Copy aja, langsung kita paste ke Photoshop. Nah, ini kan warnanya nih berbeda kan ketika mau brush tool tuh. Ini maksudnya brush tool itu untuk menggunakan permainan animasi. Oke, kita buat shotnya.
kontrolnya. Seperti ini hasilnya, kayak main animasi gitu. Terus kita bahas tentang Constant Tool. Constant Tool ini seperti spot heading brush tool tuh untuk menghilangkan watermark yang ada tadi. Contohnya sama juga foto tadi. Nah ini dia, kita buka. Ini kan kalau cara spot heading brush tool itu menghilangkan, kalau ini memudarkan atau menyamarkan gitulah warnanya. Constant Tool. Kita jangan lupa tekan Alt ini untuk menyamakan warna-warna yang ada di. Oke, pelan-pelan. Memang agak ribet kerjanya, tapi kita butuh kesabaran ekstra. Salah, kita Ctrl Z untuk mengunduhnya. Nah, kita mulai dari sini. Oke. Sudah menghilang perlahan-lahan warnanya, tulisannya maksudnya. Tapi cara ini pun bisa juga dilakukan kalau misalnya ingin kerja lama. Tapi kalau misalnya mau kerja cepat, cara ini sih mudah. Spot heading brush tool tadi kan saya cuma menempelkan hanya warna satu. Tadi untuk mengecilkan kursornya kita pakai tutup. Oke, tinggal kita rapikan saja yang kira-kira belum rapi. Oke, baik. Ini belum rapi. Oke. Terus ini lagi, tekan Alt, jangan lupa Alt ini. Oke, tekan lagi supaya warnanya sama dengan hasil background tadi. Oke, jadi kan, jadi yang ada tulisan tadi hilang. Sekian untuk Constant Tool. Sekarang kita lanjut untuk Eraser Tool. Eraser Tool ini mudah. Hapus dulu. Cari warna-warna ini deh. Kita hidupkan auto select sama show transfer control gunanya untuk melihat transformasinya. Oke, kita tekan enter. Ini eraser tool ini sama seperti gradient kurang lebih, tapi kalau eraser tool ini kita coba. Oke, kita perbesar, hapus objeknya, kita hapus objeknya. Ini untuk salah, kita ubah ke yang blur. Pelan-pelan kita hapus. Terus satu lagi juga kita hapus dengan eraser tool untuk menggabungkan. Cara ini bisa juga digunakan, kan? Seperti enter kan ya. Kurang lebih begini, tapi ini masih nampak kalau misalnya gradient tools ini sudah kayak bersih gitu lah. Kita coba. Oke, kita pakai foto yang sama, kita
fotonya. Usahakan fotonya tuh yang backgroundnya tuh hampir sama, seperti ini deh, biar warnanya tetap mengikuti sesuai dengan apa yang kita mau, biar nggak nampak gitu lah istilahnya pemotongannya. Juga samakan aja besar, kita enter. Bisa juga tekan apply misalnya gini kan, misalnya kita berbesar nih, nah kita tekan ini, nah, bisa saja kita tekan enter langsung. Oke, kita mau menyamakan nih gradient toolnya tuh kita buat hitam putih ya. Color. Oke, terus kita gunakan ini, gunanya untuk add layer mask, artinya tuh untuk seberapa tahu kita memudarkan warnanya. Kembali, coba ya, kalau misalnya kurang kita ubah lagi, sampai kita pas itu. Ini naikkan layernya supaya yang layer orang dewasa ini berada di atas dan anak ini berada di bawah. Sama saja ketika kita buat ini, kita ubah dulu. Oke, misalnya kurang rada masih nampak garisnya, kita hapus dengan eraser tool. Itu guna tadi eraser tool. Oke, haluskan jadinya. Terus kita nyambungkan aja. Nah, oke. Jadi kayak anak kecil sama orang dewasa ini jadi satu, gitu kan. Nah, kita buat aja, hapus lagi, dan dapat jelas. Oke. Kalau misalnya ada kurang warna, misalnya kan abu-abunya kan agak muda, ini agak tua kan, kita mainkan aja warnanya di Ctrl B. Kalau enggak di Ctrl L. Ctrl L ini lebih menggelapkan warna sih, Ctrl B sih cocoknya. Dan buat saja kira-kira supaya warnanya ini hampir sama dengan warna anak bayi. Jadi deh, sekian dari saya dulu tentang pembahasan tool-tool yang ada di Photoshop. Nanti kita sambung lagi, oke? Oke, kembali lagi bersama saya Irdian. Saya akan melanjutkan yang tadi saya bilang. Sebelumnya saya akan melanjutkan 3 tool yang belum saya bahas tadi. Yang pertama itu blur tool, habis itu dots tool, burn tool, sama pen tool. Pen tool ini ada berbagai macam, tapi yang sering digunakan oleh seorang untuk mengedit itu biasanya pen tool. Lagi pula mudah juga pen tool itu. Nah, kita buat dulu backgroundnya. Ini 6040 sudah. Kita tekan enter. Terus kita cari dulu objeknya. Misalnya kita gambar saja. Oke, paste. Yang tadi sebelumnya itu untuk pemotongan gambar itu yang Alia jelaskan itu adalah cara pertama. Kalau yang pen tool ini cara kedua. Kita coba, oke? Menggunakan pen tool. Kita mainkan
misalkan ini lebih mudah sih cara yang kedua ini. Kalau cepat sih mudah yang pertama tadi, kalau yang kedua ini lebih rapi sebenarnya. Misalnya kurang, kita Ctrl Z atau mengunduhnya. Misalnya gambar kita ini kurang jelas, kurang nampak, atau kurang besar gitu, kita seperti tadi kita jelaskan dulu menggunakan Alt sama kursor naik turun ini. Oke, jadi besar sekarang. Oh ya, tadi tuh misalnya mau menghilangkan garis ini kan kita tekan ini nih, terus kita jangan lupa tekan Alt buat menghilangkan, menyambungkan inilah, menyambungkan apa, objek selanjutnya yang kita akan mau potong. Oke, nah begitu. Habis itu misalnya kita lakukan, kita tekan Alt, terus kita tekan mouse-nya, dan juga mouse-nya, terus begitu sampai selesai. Ini kita pelan-pelan kita seleksi, enter, habis itu Ctrl J. Beda sama seperti tadi langsung Ctrl J. Kalau pemotongan di pen tool ini nggak bisa langsung Ctrl J. Kalau Ctrl J dia akan hilang sendiri. Sebelumnya kita buat dulu, oke, backgroundnya ini warna lain, bukan warna putih. Warna apa ya? Kita coba, oke. Oke, warna biru. Kita gunakan. Nah, di rectangle yang ini berada di atas kan, foto tadi berada di bawah, kita pindahkan aja nih rectangle yang di atasnya ke bawah. Nah, jadi di bawah kan fotonya, maksudnya rectangle-nya atau background-nya kita besarin, kita tekan apply atau enter. Terus gunanya pen tool tuh itu. Terus yang untuk dots tool, blur tool, burn tool ini untuk memutihkan warna. Nah, sebelumnya kita klik objeknya dulu. Nah, untuk memutihkan warna ini seperti tadi, buka kurung, tutup kurung yang peta itu kita besarkan. Nah putih jadi kan warnanya kan, yang orang yang ini hitam jadi putih. Nah, lebih cerah lah istilahnya, walaupun nggak putih-putih kali. Nah, mati ya. Tapi jangan putih-putih kali nanti kayak antum lah. Sesuai kita aja, oke. Oke, ini udah bagus lah dari sebelumnya. Nah, itu gunanya dots tool. Kalau gunanya burn tool ini untuk menggelapkan warna, kebalikannya. Ini burn tool. Kita besarin juga, nah untuk gelapkan warna kan, kembali ke warna sesuai kita. Misalnya tadi keterangan kan, kita mau gelapkan sedikit, kita bisa pakai burn tool. Nah, tapi gini kan, misalnya kira-kira warnanya itu agak pucat, kita mainkan di Ctrl L yang tadi saya bilang sebelumnya di video selanjutnya, sebelumnya. Nah, kita pindahin yang ini nih untuk menggelapkan warna, menaikkan warna, mencerahkan tuh kira-kira aja. Terus yang ujung sini nih kita mundurin supaya warna itu lebih cerah. Nah, lebih tajam lah. Oke, itu kira-kira. Itu gunanya dots tool sama burn tool. Lantas kita gunakan yang blur tool. Blur tool ini kita tahu sendiri, blur tool untuk memudahkan kan. Kita klik objeknya, terus kita blurkan fotonya. Misalnya mau di mana sih objek yang mau kita blurkan? Misalnya di bagian bawahnya nih, kita blurkan aja. Nah, di blur kan ini kan. Nah, orangnya di blur kan. Misalnya kembali lagi, misalnya kita bawahnya kita blurkan.
Memang ini kerjanya agak lama sih kalau ngubur ini, butuh kesabaran. Itu blur sendiri tuh, memang agak lama. Tanpa kita sadari nanti lama-lama akan menjadi blur. Tuh kan, mukanya jadi blur. Nah, nampakkan bedanya dari foto muka sama foto tangannya. Oke. Dan yang saya lupa jelasin tadi, yang untuk crop ini nih, crop tool saya lupa jelasin. Cancel dulu, fotonya kita misalnya pertama kecilin kan, tanpa pakai rectangle nih atau background awalnya. Nah, putih kan, ini kan misalnya kita mau fotonya kecil aja, kita mau crop ininya, backgroundnya supaya sama. Nah misalnya kurang, kita naikkan sedikit. Oke, tinggal tekan crop. Nah, jadi deh. Oke, sekian dari saya, dan tool-tool selanjutnya akan dijelaskan oleh Adlina. Oke, teman-teman, balik lagi ditemenin sama saya Adlina. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama Irdian, sekarang sama saya. Di sini kita akan lebih fokus untuk membuat teks, tapi sebelum itu kita akan ketik dulu Ctrl N. Nah, jangan lupa untuk menekan Move Tools-nya. Oke, baru kita ketik Ctrl N. Nah, seperti biasa, yang ininya kita rubah menjadi 60. Yang ini kita rubah ke cm, yang ini juga kita rubah ke cm, yang ini kita rubah ke cm, yang ini kita rubah juga 40. Oke. Nah, kita tekan yang ada logo T. Nah, ini untuk membuat teks di suatu gambar. Ini teman-teman tinggal ketik contohnya nih ya. Oke. Teman-teman bisa klik mouse di bagian kanan, setelah itu klik blending option. Nah, yang kalau tadi kan nggak nampak nih apa yang teman-teman ketik. Untuk biar bisa kelihatan apa yang teman-teman ketik, teman-teman cari ke color overlay. Setelah itu cari warna yang teman-teman inginkan, bisa hijau, kuning, atau yang lainnya. Setelah itu klik OK. Oke, dan ini untuk memperbesarnya. Shift, dan teman-teman tarik menggunakan mouse. Oke, dan kita klik enter. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Tapi saya tidak akan membahas tools yang ada bentuk sama nih kayak kursor kita, tapi ke yang bentuknya persegi. Nah, sebelumnya yang ini kita hapus dulu ya. Oke. Kita masukin gambar, open, terus cari gambar yang akan kita edit. Kita edit menggunakan lasso tools. Karena lasso tools terlalu lama ya kalau misalnya kita gunain yang itu, jadi kita akan menggunakan cursor yang quick selection tool. Oke, ini kita pelan-pelan biar lebih fokus.
Jangan lupa kita klik Ctrl J dan kita klik gambar mata yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita tekan delete biar background dari gambar ini bisa hilang. Oke. Jangan lupa untuk menekan Move Tools setelah melakukan apapun itu biar semuanya tetap bisa terkendali. Nah, ini seperti biasa kita kan sering banget nih untuk ngedit foto dan belakangnya bakal kita ganti. Nah, di sini saya bakal kasih tahu ke teman-teman gimana tipsnya. Oke. Kita tekan OK, setelah itu kita pindah sampai ke bawah. Selesai. Oke teman-teman, sekian tools-tools yang saya bahas dan juga tadi rekan saya Irdian. Selanjutnya akan disambung oleh Kak Anggi. Yay, thank you buat Adlina sama Irdian yang udah menyampaikan tutorial cara penggunaan aplikasi Photoshop. Semoga tutorial yang kami buat kali ini sangat bermanfaat buat kita semua dalam mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi nggak susah lagi nih buat kita edit-edit foto ya. Oke, thank you for watching dan see you and bye.